Hidup di Mars. Ide ini berangkat dari permasalahan bahwa bumi semakin lama semakin tidak layak huni. Lalu, para ilmuwan berinisiatif untuk memindahkan manusia ke planet lain. Dan yang paling memungkinkan adalah Mars. Untuk Merkurius dan Venus, mereka terlalu panas. Untuk Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus, mereka terlalu dingin. Sedangkan Pluto sudah tidak masuk planet atau surya lagi. Pertanyaannya, kenapa Mars? Pertama, suhu di beberapa tempat Mars tidak jauh berbeda dengan bumi. Di sini, suhunya minus 20 derajat Celcius atau setara dengan beberapa daerah di Kanada. Kedua, perjalanan bumi ke Mars hanya 8 bulan saja. Ketiga, senyawa organik ditemukan di planet Mars sebagai dasar pembangun makhluk hidup. Keempat, eksperimen labeled release menunjukkan keanehan, yaitu makanan yang diberikan ke tanah bisa menghasilkan gas. Tetapi, karena Mars jauh dari matahari, atmosfernya tidak bisa ditarik tetap bertahan di planet tersebut karena gravitasinya lemah. Dampaknya, UV langsung masuk ke Mars. Jadi intinya, ini baru konsep. Hidup selamanya. Ide ini berangkat dari permasalahan bahwa kematian itu misterius dan banyak orang yang tidak ingin mati sebelum melihat masa depan. Lalu, para ilmuwan berinisiatif untuk membuat manusia hidup selamanya. Teorinya begini, sel tubuh akan membeku saat suhu mencapai sangat dingin. Tetapi, saat air membeku, kristal akan terbentuk dan merobek sel. Dengan zat kimia yang bernama DMSO, kristal tidak akan terbentuk. Metode ini sudah dipakai saat membekukan sel di laboratorium. Sel dapat dibangkitkan kapanpun kita mau. Sel ini singkatnya adalah bahan dasar makhluk hidup. Untuk makhluk hidup, peneliti sudah berhasil membekukan embrio manusia. Manusia dewasa sampai saat ini belum bisa dibekukan karena strukturnya masih sangat kompleks. Jadi intinya, ini baru konsep. Matahari buatan. Ide ini berangkat dari permasalahan bahwa di masa depan dibutuhkan energi bersih yang rendah karbon. Konsepnya sama seperti reaksi fusi nuklir di matahari, jadi bukan buat matahari sendiri ya. Matahari buatan merupakan proyek ambisius banyak negara. Nah, jujur gue bingung cuy, mau ngejelasin mulai dari mana, karena ini mind-blowing banget teorinya. Intinya sih begini, varian hidrogen, deuterium, dan tritium dipersiapkan. Lalu dipanaskan di dalam tokamak sampai suhu jutaan Celcius dan dialiri listrik sampai mereka berubah jadi helium. Masalahnya, suhu jutaan Celcius ini akan merusak material bila terkena dinding. Sehingga dalam tokamak ini harus ada medan magnet yang bisa mengatur atom agar tidak mengenai dinding. Cina memegang rekor mempertahankan atom 1066 detik di dalam tokamak, sedangkan beberapa negara masih dalam tahapan menuju pembangkit. Hasil eksperimen ini juga belum bisa membuat listrik. Jadi, konsep ini intinya hampir berhasil. Menambang bulan. Ide ini berangkat dari permasalahan bahwa jarak ke Mars terlalu jauh. Bulan banyak tersusun atas oksigen, hidrogen, mineral, dan air yang bisa dijadikan tempat untuk hidup sementara atau biasa disebut dengan moon dust. NASA sudah membuat tempat tinggal di bulan yang disebut dengan Artemis. Meskipun demikian, bulan tidak layak untuk ditinggali karena secara kimia atmosfernya sangat tipis. Sebagai perbandingan, jarak bumi ke bulan sekitar 300.084 km atau butuh waktu hanya 3 hari saja. Meskipun demikian, zat-zat penting ini masih terikat pada regolith sehingga belum bisa langsung digunakan dan teknologinya belum ada. Selain itu, ada unsur-unsur langka yang bisa dimanfaatkan dan jarang ada di bumi, yaitu helium-3. Helium-3 sangat penting untuk membuat matahari buatan. Jadi intinya, ini hampir berhasil. Merekam mimpi. Ide ini berangkat dari permasalahan bahwa sampai sekarang ilmuwan tidak tahu apa itu kesadaran dan fungsi dari mimpi. Hingga saat ini, belum ada teknologi untuk memutar ulang isi mimpi. Yang paling mendekati adalah otak memberi sinyal ke grafik, lalu dari grafik, sinyal dibaca oleh AI, kita sedang bermimpi apa. Hingga sekarang, mimpi hanya diketahui sebagai jendela kesadaran,
Selain itu, mimpi masih misterius dan sulit diamati karena peralatan yang dipakai untuk membaca mimpi mengganggu objek penelitian, yaitu manusia, untuk bermimpi serta sangat subjektif. Jadi intinya, ini hampir berhasil. Teleportasi. Ide ini berangkat dari permasalahan bahwa manusia ingin berpindah dengan cepat. Konsep teleportasi erat kaitannya dengan atom. Masalahnya, manusia terdiri dari miliaran atom. Akhirnya, ilmuwan memutuskan untuk mencoba menteleportasikan satu atom terlebih dahulu meski banyak kendala. Hasilnya, status kuantumnya saja yang bisa berpindah, tetapi materi tidak bisa berpindah. Jadi intinya, ini adalah konsep saja. Membuat organ. Ide ini berangkat dari permasalahan bahwa beberapa manusia membutuhkan organ sebagai pengganti organ yang rusak. Saking pentingnya organ, banyak kasus penjualan ginjal. Masalahnya, organ ini tidak bisa sembarangan karena bisa terjadi penolakan oleh tubuh. Oleh sebab itu, di dalam laboratorium, yang dikembangkan itu dari sel manusia terlebih dahulu sebagai unit terkecil kehidupan. Pada beberapa kasus, organ juga bisa diprint menggunakan tinta sel yang disebut dengan 3D bioprinting. Masalahnya, untuk membuat organ di laboratorium sangat susah. Perkembangan saat ini masih ada dalam tahapan kultur jaringan, belum ke organ. Jadi intinya, ini hampir berhasil. Microchip. Ide ini berangkat dari permasalahan bahwa beberapa orang membutuhkan alat bantu untuk mengelola arus listrik di otak. Nah, jadi yang belum tahu, cara kerja otak itu memang ada semacam listrik kecil terkait sinyal saraf. Saat microchip ditempelkan ke otak, otak akan memberikan sinyal listrik ke microchip. Microchip bisa melakukan dua hal. Pertama, menekan sinyal listrik atau seperti pada penyakit epilepsi, atau memberi sinyal listrik seperti pada alat elektronik. Lantas, kenapa microchip tidak digunakan untuk menangkap mimpi ya? Jawabannya, karena sinyal yang diberikan mimpi itu sangat acak dan tercampur-campur polanya. Selain itu, microchip juga sudah dieksperimenkan untuk ditanam di otak dengan fungsi meningkatkan memori otak. Jadi intinya, ini sudah berhasil. Kalau teman-teman suka konten sains yang berkaitan dengan ilmu lain, jangan lupa klik subscribe ya teman-teman, dan like video ini kalau memang bermanfaat bagi teman-teman. Makasih yang udah nonton.